warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan kelima mata kuliah ilmu bahan, yaitu mengenai pengujian destruktif dan pengujian non-destruktif. Previously, sebelumnya saya telah menjelaskan kepada Anda mengenai garis besar material teknik, yaitu dapat terbagi menjadi dua, yaitu material logam dan material non-logam. Kemudian kemarin juga saya telah menjelaskan mengenai standar-standar yang digunakan dalam pengujian, yakni yang pertama adalah standar SNI, kemudian ada juga standar ASTM, kemudian ada juga standar ISO, dan ada standar-standar lain yang digunakan di setiap negara, baik itu standar JIS, standar DIN maupun standar NIM. Kemudian kemarin juga sempat kita ulas bersama mengenai komposisi kimia, ya, dari logam dan paduannya, yaitu ada logam besi dan ada logam non besi. Ya, logam besi yang dimaksud adalah logam yang paduan paling banyak adalah besi. Kemarin juga saya sempat menyebutkan mengenai jenis material non logam lainnya, yakni ada keramik, kemudian ada plastik dan komposit. Ya. Material keramik merupakan material yang terbentuk dari hasil senyawa antara satu atau lebih unsur logam dan unsur-unsur non logam. Ya, jadi keramik itu terdiri dari unsur logam dan unsur non logam, ya, membentuk satu senyawa, ya, namanya adalah senyawa keramik. Kemudian plastik atau polimer adalah material hasil rekayasa manusia dan merupakan rantai molekul yang sangat panjang dan banyak memolekul mer yang saling mengikat. Jadi kalau polimer itu dia dalam bentuk molekul-molekul yang sangat panjang, yang nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian pemakaian plastik, ya, atau polimer sangat luas, apalagi dalam kegiatan harian, ya, dalam lingkungan sekarang ini, mulai dari peralatan rumah tangga, interior mobil, radio, konstruksi mesin, kemudian handphone, laptop, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian komposit. Nah, komposit ini adalah kombinasi dari dua material atau lebih. Seperti yang kita sudah bicarakan kemarin, contoh dari komposit itu adalah, misalnya yang paling dekat dengan kita adalah fiber, ya, fiberglass, ya, fiberglass. Fiberglass itu adalah keramik, ya, tapi ketika dia gabung dengan resin, dalam hal ini yang sering digunakan adalah resin polyester. Kalau kita di Bitung sini menggunakan tipe 157, ya, 157. Nah, itu gabungan antara keduanya itu yang dinamakan dengan komposit, ya. Tentunya dengan penambahan tambahan-tambahan yang lain seperti talak dan lain sebagainya, ya, untuk lebih mempercantik dan menghaluskan perahu fiber. Bahkan komposit juga dipakai untuk konstruksi pesawat terbang, ya, seperti yang telah saya sebutkan kemarin. Selanjutnya ini adalah previously-nya, ya, pembahasan yang telah kita bahas kemarin. Ya, setiap jenis material memiliki sifat yang berbeda-beda. Jelas, ya, antara logam, keramik, dan polimer jelas berbeda sifatnya, termasuk kekuatan mekanik yang dimiliki, ya. Kalau logam itu sangat kuat, polimer itu kekuatannya di bawah logam. Adapun keramik rapuh, ya, tapi dia tahan terhadap temperatur tinggi. Adapun polimer, ya, tidak tahan terhadap temperatur tinggi. Seperti itu, ya, dan masih banyak lagi. Dan saya kira telah dijelaskan oleh dosen tim teaching sebelumnya mengenai sifat-sifat dari material logam maupun non logam. Nah, dengan perbedaan sifat, maka pengujian dilakukan berbeda pada setiap material, ya, dilakukan perbedaan. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini, ya. Secara umum pengujian material, semua material,
baik itu material logam, besi atau non besi tapi dia logam, maupun pengujian pada non logam. Ada dua secara umum, yakni uji destruktif, ya, uji yang merusak, dan uji non destruktif yang tidak merusak. Ya, apa itu uji destruktif dan uji non destruktif? Kita lihat bersama. Nah, uji destruktif ini dilakukan terhadap suatu material atau spesimen objek yang akan diujikan sampai material tersebut mengalami kerusakan. Jadi dia mengalami kerusakan, ya. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui performa pada mesin yang bersangkutan. Bahan yang diuji adalah bahan yang telah memenuhi bentuk dan jenis secara internasional. Jadi dalam pengujian destruktif dia akan sampai kepada tahap rusak, ya, dia merusak. Adapun bahan yang diuji itu harus sesuai dengan standar internasional. Kemudian pengujian non destruktif yang tidak merusak. Nah, pengujian ini tidak merusak, ya, tapi dia adalah bagian dari pengujian bahan. Ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya kepada Anda semua. Kita menggunakan YouTube saja untuk contohnya. Nah, ini ya jenis-jenis uji destruktif. Yang pertama adalah pengujian tarik, ya, uji tarik. Nanti akan saya tunjukkan videonya, saya jelaskan dulu secara umum. Kemudian yang kedua pengujian tekan. Jadi lawan dari uji tarik adalah uji tekan. Kemudian pengujian bengkok atau bending test, atau biasa kita sebut juga flat shot test. Kemudian pengujian puntir atau torsion test. Kemudian pengujian kekerasan, pengujian impact, ya, pengujian kekerasan, pengujian impact, dan kemudian pengujian struktur, ya. Kemudian untuk jenis non destruktif, pengujian yang tidak merusak ada 4 secara umum. Ada penetran test, ada magnetic vertical testing, ada ultrasonic test, dan ada radiografi. Nah, gimana cara melakukan pengujian? Salah satu cara atau trik untuk melakukan pengujian baik secara merusak maupun tidak merusak adalah melalui standar pengujian ASTM. Saya memilih standar pengujian ASTM. Kenapa? Karena standar pengujian ASTM ini merupakan standar internasional yang dipakai di semua kalangan atau semua ilmuwan dan diakui oleh semua negara, itu, ya. Nah, jadi mari kita melihat bagaimana cara untuk melakukan pengujian. Nah, ini yang paling penting, ya, cara untuk melakukan pengujian. Mari kita lihat bersama. Yang pertama harus kita perhatikan adalah kita mau uji apa. Misalnya, ya, misalnya di uji destruktif saya mau melakukan uji tarik, ya, tensile test. Maka saya harus mencari standar yang digunakan, ya. Saya menggunakan standar ASTM seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena ini standar secara internasional diakui oleh semua negara. Yang pertama akan saya cari dulu pengujian tarik yang saya maksud adalah apa. Apakah uji tarik logam, polimer, atau keramik, atau komposit. Kenapa? Karena setiap material memiliki yang tadi saya sampaikan, sifat mekanik yang berbeda, sehingga jenis pengujiannya juga pasti berbeda. Untuk pengujian tarik yang saya inginkan adalah uji tarik logam misalnya, ya, uji tarik logam, maka saya akan menggunakan standar ASTM. ASTM yang berapa? Mari kita cek sama-sama. Caranya bagaimana? Buka Google, ya, buka Google, ketik, ya, uji tarik ASTM untuk logam. Nah, kemudian kita lihat uji tarik yang berapa dia. Ternyata uji tarik yang sesuai dengan standar internasional yaitu ASTM E8 dan ASTM E8M. Ini maksudnya. Jadi ini adalah prosesnya. Proses kedua adalah kita mencari. Nah, kebetulan saya sudah punya, maka kita buka bersama. Ya, saya punya ASTM, ya. Masih tadi disebutkan bahwa ASTM yang dimaksud adalah ASTM E8 atau ASTM E8M. Bedanya adalah kalau E8M itu adalah mengikuti standar American standard, ya. E8.
ini ya, ini adalah E8M dan E8. Saya menggunakan yang E8M ya, saya menggunakan yang E8. Kalau ada notice seperti ini berarti ini sudah old version ya, sudah tidak dilanjutkan. Nah, kita ambil yang paling ini. Nah, ini adalah standar test untuk tes metallic tension testing of metallic materials ya, standar method ya. Ini dimensinya, dimensi bahan. Ini adalah bentuk bahan yang akan digunakan ya, bentuk bahannya. Ini adalah dimensinya. Yang pertama gauge length ya, panjang gauge, kemudian lebarnya W ya, lebar di daerah gauge-nya, kemudian thickness-nya ya, ketebalannya. Misalnya kalau dia dalam bentuk plat, berapa ketebalannya, kemudian radius of fillet ya, R-nya di situ ya. Overall length, kemudian panjang L total, kemudian length of reduction section A, ini daerah gauge-nya ini ya, di luar. Jadi A itu lebih panjang dari gauge. Gauge itu semua daerah ya, dari R. Kemudian length of grip section ya, daerah gripnya untuk dicengkram. Kemudian width of grip section ya, lebarnya ya, lebar grip. Nah, mari kita langsung lihat pada pengujian tensile testing ya. Ini sudah saya carikan. Coba kita lihat. Conducting tensile Lihat. test, Ya. 500 diameter tensile specimen, Lihat ini. Sementara dalam proses stainless steel pengujian. material. Preparasi dulu di awal ya. Preparasi dulu di awal, Engage tensile specimen between crossheads. kemudian letakkan alat untuk menentukan Apply elastisitas ya. extensometer to determine yield Panjang strength of material. elastisitasnya ini pakai alat ini. Lihat. Kemudian dilakukan tarik. Ini ada grafik atau ada kurva. Ya, ini sudah lebih modern. Ini sudah modern. Lihat. Ini namanya After yield strength has destruktif been ya. determined, Kemudian remove dilepaskan. extensometer. Ini adalah Continue pengujian test destruktif failure. atau merusak. Kenapa merusak? Karena bahan yang diuji harus sampai mengalami kerusakan atau cacat. Seperti itu. Ya. Perhatikan timbul necking di antara ini. Ya. Mulai timbul necking atau layar angsa. Lihat bersama sampai dia putus. Ya, ini yang namanya uji destruktif. Untuk melakukan uji ini harus ada standar. Inilah standar ASTM yang digunakan. Ya, seperti itu. Jadi modelnya harus sesuai dengan standar ASTM, baik cara penggunaan maupun mesin yang digunakan. Seperti itu ya. Kemudian untuk pengujian non destruktif sama dengan pengujian destruktif. Nanti tinggal dicari untuk uji misalnya uji non destruktif, misalnya tadi adalah uji uji penetran testing. Nah, ini kita copy ya, penetran testing logam ya, NDT seperti ini. Nah, digunakan adalah material ASTM A36 itu maksudnya. Kemudian kita buka ASTM A36. A36. Oh, tidak ada A36 nya. Nah, ini kalau tidak ada maka dia di download. Nah, seperti itu. Saya kira tidak usah banyak-banyak. Yang penting kalian sudah tahu cara untuk melakukan pengujian. Nanti kita akan sambung melalui praktek-praktek atau pada mata kuliah yang lain ya, di mata kuliah teknologi mekanik misalnya. Seperti itu. Mari kita buka lagi ya. Kemudian ya, cara melakukan pengujian sudah. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kira sebelum kita selesai, ada tugas buat kalian ya. Kalian cari satu jurnal yang berkaitan dengan uji tarik logam ya. Cara untuk mencari jurnal seperti ini ya. Cara untuk mencari jurnal seperti ini, buka Google ya. Pilih aja jurnal uji apa tadi, mana tadi, uji apa tadi,
saya minta uji tarik logam hasil pengelasan. Nah, jurnal, uji tarik logam hasil pengelasan. Banyak ya. Nah, ini misalnya ini ya, model spesimen uji tarik pada pengelasan besi. Nah, banyak ya. Kemudian kalian ini ambil ini, caranya gimana ya, download lah full text PDF ya. Kalau nggak bisa di download pakai full text PDF, ada cara lain menggunakan Skyhook atau yang lain sebagainya. Nah, ini contoh model spesimen uji tarik. Tugas kalian itu adalah membuat resume yang di dalamnya ada pendahuluan, ada tujuan, ada metode, ada diskusi, ada kesimpulan, ada referensi ya. Kalian tinggal harus ini ada pendahuluan misalnya, atau ini model pengujiannya, ada metode di sini, kalian harus baca dulu, kemudian kalian bisa membuat resume seperti itu ya. Saya kira cukup untuk kalian hari ini. Akhir kata, assalamualaikum